Yesterday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Abdul Malik, mahasiswa Universitas Singapura Bangsa, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kepemimpinan. Berbicara tentang kepemimpinan, ada satu orang yang harus kita contoh kepemimpinannya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kepemimpinan Rasulullah SAW ini selalu mengimplementasikan prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik. Antara lain, dalam memimpin selalu menggunakan sistem musyawarah, dan Rasulullah ini sangat dekat dengan orang-orang yang dipimpinnya, yaitu sahabat. Lebih mengutamakan kepentingan umatnya daripada kepentingan diri sendiri. Lalu Rasulullah juga cepat menguasai suatu kondisi dan situasi. Kunci kesuksesan kepemimpinan Rasulullah ada 4, yaitu inspiratif, motivatif, solutif, dan prediktif. Tidak sembarang orang bisa jadi pemimpin, karena Rasulullah SAW bersabda, jika sesuatu hal yang dikerjakan tidak diserahkan kepada yang ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Sebagai seorang pemimpin, kita juga harus menguasai yang namanya analisis SWOT. Analisis SWOT ini merupakan suatu faktor yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mencapai tujuannya. Analisis SWOT ini merupakan singkatan S yang berarti strength atau kekuatan, W yang berarti weaknesses yang artinya kelemahan, O yang berarti opportunity yang artinya peluang, dan T yang berarti threat yang artinya ancaman. Faktor ini dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berada dari dalam diri kita sendiri, yaitu strength dan weaknesses, kekuatan dan juga kelemahan. Strength dan weaknesses ini bisa kita kendalikan karena berasal dari diri kita sendiri. Misalnya ketika kita menguasai analisis strength, maka kita bisa mengetahui apa yang menjadi kekuatan dari diri kita. Contohnya, semisal jika kita adalah pemimpin dari suatu tim sepak bola, maka jika kita mampu menganalisis kekuatan apa yang ada di dalam tim sepak bola kita, maka kita bisa menentukan strategi terbaik untuk memanfaatkan kekuatan yang kita punya. Dan juga ketika kita berhasil menganalisis apa yang menjadi kelemahan kita, maka kita bisa melatih apa yang jadi kelemahan kita supaya tidak menjadi kelemahan kita lagi, atau kita bisa menanggulanginya dengan cara yang lain. Contoh semisal dalam tim kita ada orang yang tidak begitu lincah dalam bermain bola, maka kita harus melatih kelincahannya, semoga kelemahan yang tadi itu tidak menjadi halangan lagi untuk tim kita untuk menang. Kemudian ada faktor dari luar, yaitu opportunities dan strength. Opportunity itu jika kita tahu peluang apa yang akan kita dapatkan, maka kita bisa membuat satu decision atau suatu keputusan yang bisa kita ambil untuk mendapatkan peluang tersebut. Lalu jika kita berhasil menganalisis apa yang menjadi ancaman kita atau threat yang tadi, kita bisa menanggulangi
atau membuat rencana untuk menyelesaikan masalah yang akan kita hadapi tersebut. Jadi, analisis SWOT ini tidak hanya untuk menganalisa apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman kita, namun juga bisa menjadi sesuatu yang membuat keputusan kita menjadi lebih baik. Atau bisa kita sebut analisis SWOT ini bisa untuk dijadikan dasar untuk kita membuat keputusan. Selain menguasai analisis SWOT, pemimpin juga harus menguasai yang namanya public speaking. Karena public speaking itu sangat penting dalam kepemimpinan. Misalnya, jika kita adalah pemimpin dari suatu organisasi sepak bola, kemudian kita bertanding dan kalah di tengah pertandingan, maka motivasi tim kita akan turun. Jika kita bagus di dalam hal public speaking ini, maka kita bisa meyakinkan untuk teman-teman kita untuk tidak menyerah dulu gitu. Kita bisa meyakinkan bahwa kita masih bisa menang, kemudian menaikkan motivasi teman-teman kita supaya berjuang lebih keras dan tidak menurunkan performa bermain mereka. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai kepemimpinan ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.